memang menjadi utama itu merupakan cita-cita semua fungsional. Ini bisa tercapai tentu saja tidak lepas dari dukungan pimpinan kita, sehingga merintis day by day, dinikmati prosesnya tahun ke tahun ya, nearly 20 years ya, untuk bisa sampai di jenjang puncak. Yang memang ingin menggali dan berkonsultasi terkait karir, kita bisa bantu. Jadi sangat menarik sebetulnya karir sebagai pejabat fungsional ini. Bu, kalau utama itu pengujinya siapa, Bu? Para menteri gitu enggak? Para eselon 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Kang Teteh bersama saya Farisa dari BKD Jabar. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ibu, tolong berhenti dulu, Bu. Cantiknya kelewatan. Aduh, terima kasih. Ibu Rita. Traktir apa nih, Neng Ica? Ibu Rita Kardinasari. Bu, Ibu kemarin selamat Ibu ya. Sudah dilantik menjadi analis SDM aparatur ahli utama. Makasih. Wih, Bu. Boleh Akang Teteh udah kenal ini ya, Ibu Rita Kardinasari? Waduh, lengkapnya nih Akang Teteh Dr. Rita Kardinasari SPC MSI. Oke, alhamdulillah Ibu, selamat datang di Aji. Terima kasih Neng Ica. Ibu, tadi gimana perasaannya nih Ibu sudah dilantik menjadi analis SDM aparatur ahli utama? Iya, sebelumnya terima kasih dulu ya tim Humas BKD Jabar nih memberikan ruang untuk saya selaku analis SDM aparatur untuk urun bicara serta bertemu dengan Akang Teteh semuanya. Memang menjadi utama itu merupakan cita-cita semua fungsional ya, karena itu adalah jenjang tertinggi dari karir seorang pejabat fungsional, Neng. Jadi perasaan saya tentu saja sangat senang. Namun demikian ini bisa tercapai tentu saja tidak lepas dari dukungan pimpinan kita semua, dari mulai Bapak Kepala Badan, Bapak Sekda, terutamanya Bapak PJ yang berkenan selalu mendorong agar para fungsional ini bisa maju sampai puncak jenjang tertinggi. Selain itu juga dukungan dari instansi pembina, dari Kepala BKN, juga dari jajaran pimpinan Pusbin di BKN yang selalu mendorong jangan putus asa, tetap proaktif. Dan banyak sekali bantuan moral juga semangat yang dihadirkan ya. Kemudian juga jenjang utama ini tentu saja dicapai karena aktivitas bekerja kita yang selama ini selalu diberikan ruang oleh Ibu Kepala Bidang Pengembangan Aparatur. Jadi pasan saya senang sekali gitu ya, dan saya yakin bahwa saya tuh bukan tidak akan sendirian di utama, segera akan juga banyak pejabat fungsional lain yang mencapai jenjang puncak. Wah, gitu. Luar biasa. Ini Ibu katanya perdana ya Bu ya sebagai analis SDM aparatur ahli utama ini senasional. Iya, kalau dari karir ya. Kalau dari karir. Kalau dari yang perpindahan, ada yang dari JPT berpindah ke utama sudah ada. Tapi kalau yang karir ya sampai saat ini memang baru perdana. Jadi penasaran nih, gimana sih Bu perjalanan karir seorang Ibu Rita? Ya, jadi di tahun 2005 itu ada jabatan fungsional baru ya, namanya analis kepegawaian. Nah, saya tuh jatuh hati sama jabatan ini ya. Ini saya pikir nih, ini HRD tapi di bidang perintahan ya, HRD plat merah saya sering menyebutnya. Waktu itu masih zaman biro kepegawaian. Nah, saya bersama teman-teman ada yang saat itu baru CPNS proaktif mencari bagaimana caranya supaya bisa
menjadi pejabat fungsional analis kepegawaian ya. Nah, kok jabatan ini kok bagus ya? Kita melayani pegawai yang sedang bekerja gitu ya. Sedangkan di belakang pegawai itu ada keluarganya, ada istrinya, ada anaknya. Terus kok jabatan fungsional ini tuh sangat menyeluruh. Kita bekerja mulai melayani masyarakat sebagai calon pegawai sampai ngurusin pensiun janda dudanya. Coba. Jadi selama mereka sebelum menjadi pegawai, selama menjadi pegawai sampai purnanya, itu diurus oleh pejabat fungsional analis kepegawaian. Jadi di tahun 2005 itulah saya memulai menapaki karir sebagai pejabat fungsional analis kepegawaian, sehingga merintis day by day, dinikmati prosesnya tahun ke tahun ya. Kalau dulu menjadi pejabat fungsional itu tidak seperti sekarang ya bergengsi atau keren, enggak. Kalau dulu malah ditanya ya, kenapa sih Bu Rita kok mau-maunya di fungsional gitu ya. Nah, tapi saya jatuh hati karena ikut membangun jabatan ini ya. Pokoknya cinta aja sama jabatan analis kepegawaian ini. Jadi terus saya jalani dengan sungguh-sungguh, apa yang saya nggak bisa saya pelajari gitu ya. Tanya ke sana, tanya ke sini terus sampai masuk di jenjang madya. Nah, saat itu analis kepegawaian tuh nggak ada jenjang utamanya, hanya sampai jenjang madya saja. Tapi saya nggak pindah kemanapun mencari jenjang utama, enggak. Tetap saya mengasihi, menyayangi, mencintai profesi ini. Luar biasa. Ya, menjadi pelayannya para ASN gitu. Jadi gimana ya kalau kita cinta ya susah ya gitu. Nah, sampai di tahun 2020 jabatan ini berganti menjadi jabatan analis SDM aparatur, di mana di situ ada jenjang utama. Nah, disitulah karena saya stay di jabatan ini dan tidak pindah kemana-mana, akhirnya jadi punya eviden banyak gitu ya. Akhirnya menjadi memenuhi syarat gitu secara administrasinya. Nah, kemudian waktu itu kalau mau jadi ke utama harus mengikuti, harus menunggu dulu formasi lowongan. Turun ada lowongan dari BKN, lalu saya didorong oleh Bapak Kepala BKD juga oleh Kabid Bangtur untuk mengikuti uji kompetensi ke jenjang utama gitu. Nah, setelah itu ya menunggu sampai prosesnya selesai. Ya, alhamdulillah hari ini kalau diingat lagi ya mulai dari 2005 ya. Itu berapa ya? 20 tahun ya, 19 tahun ya. Nearly 20 years ya untuk bisa sampai di jenjang puncak. Dan gitu. itu memang harus konsisten ya Bu ya. Dari awal banget Ibu memilih fungsional, memang istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang mah ya di situ istiqomah Bu. Iya, di situ ya, karena jabatan fungsional analis SDM ini tuh banyak gitu ya, banyak bidangnya tuh, ruang lingkup kegiatannya tuh banyak. Jadi kita selalu curious gitu. Kita udah bisa nih kenaikan pangkat gitu. Saya pengen bisa mutasi, saya pengen bisa pengembangan kompetensi gitu. Jadi mungkin juga untuk instansi pusat ya, kalau mau membuat jabatan fungsional ya bagus kalau banyak gitu ya. Jadi itu membuat kita selalu ada gairah gitu untuk tahu bidang-bidang lain gitu, karena ruang lingkup kegiatannya yang banyak. Kayak tadi saya bilang dari mulai calon pegawai sampai ngurusin janda dudanya gitu. Jadi pokoknya keren banget deh ya. Kalau ya ini kata saya gitu ya, jabatan fungsional ini tuh keren banget karena banyak itu. Begitu Neng. Jadi mungkin kalau saya pikir-pikir sekarang ya, kenapa betah gitu di sini, karena ada banyak hal yang emang
pelajari lagi gitu. Gitu. Apalagi dari individu atau orang-orangnya juga beda-beda ya Bu ya. Misalnya Betul. sekarang bisa kita lihat ada per generasi aja udah lain lagi. Iya, betul. Jadi selalu menarik memang untuk mempelajari tentang aparatur ini. Iya. Jadi, gimana kita menyaksikan perjalanan hidup manusia di kantor sebagai aparatur ya. Nah, kadang-kadang dari dia nganterin undangan nikah, Iya. sampai nganterin undangan pernikahan putra-putrinya. Nah, itu kita menyaksikan itu tuh ada kepuasan gitu. Nah, itu profesi kita. Cuma emang harus disadari bahwa yang namanya jabatan fungsional ini ibarat koki, Neng. Gimana tuh Bu? Jadi ya kita koki ya adanya di tempat kerja, di workshop kita gitu. Nggak bisa juga kita memaksakan apa yang kita lakukan ini diambil menjadi kebijakan itu. Tetap pemegang kebijakan itu ya para pejabat administrasi dan para pejabat pimpinan tinggi. Jadi kita sebagai pejabat fungsional memang ada di unsur pendukung. Tapi kita proaktif aja, proaktif. Terus ya tadi kita memang adanya di koki, kita produce every day. Nah, itulah sebagai produktivitas kita yang berujung pada produktivitas organisasi nantinya gitu. Betul. Jadi memang yang arahan mah adanya di pemegang kebijakan betul, ya Bu ya. Betul, tapi kita bisa menakarnya gitu mungkin ya Bu ya dari segi koki. Dan saya lihat tuh memang pendekatan seorang analis SDM aparatur ini memang harus person to person ya Bu ya. Jadi kayak kita bisa lihat orang tersebut misalnya kalau lagi karirnya turun, mungkin kita bisa nanya karirnya naik, kita juga bisa ngelakuin banyak sekali. Yang bisa dilakukan di sini. Oh, pantesan Ibu bertahan banget ya. Jadi kalau orang mungkin Ibu nggak pernah ngerasain burnout Bu atau bosan. Ayo dong jadi analis Neng Ica. Oh iya, insya Allah Ibu. Iya. Bu, Ibu kan sekarang sudah di puncak nih Bu ya. Iya. Dia orang kebayangnya kalau udah puncak pasti mau ngapain lagi nih. Tapi kayaknya Ibu enggak nih. Ibu ada target-target ke depan gak Bu? Iya, mungkin target saya ke depan itu ya membangun layanan yang lebih bersifat tadi ya, bersifat personal. Karena bagi saya tuh melihat ASN muda itu ya sebetulnya kita melihat masa depan. Karena itu silakan buat teman-teman ya, Akang Teteh semuanya yang memang ingin menggali dan berkonsultasi terkait karir, kita di layanan pengembangan aparatur kita bisa bantu. Itu juga yang ingin saya kembangkan untuk membantu khususnya para pejabat fungsional. Karena gini ya Neng Ica, pejabat fungsional itulah yang mengantarkan keahlian buat rakyat. Sehingga rakyat dilayani oleh mereka yang ahli gitu. Betul. Jadi pejabat fungsional dengan sebegitu banyak beragamnya, ya, analis itu hanya salah satunya saja. Itu kepalanya iptek, hatinya rakyat, tangannya bergerak untuk menyatukan NKRI. Jadi kebijakan menurut saya, kebijakan penyetaraan jabatan fungsional ini sebetulnya membuka hasanah bagi semua pegawai memiliki identitas profesinya, memiliki identitas keahliannya, gitu ya. Ya paribasana mah kalau kata Sundanya, kalau kita ke bank nih mau pinjam uang, apa profesinya employee analis, kan bisa begitu gitu ya. Udah khusus ya? Iya sudah khusus. Demikian juga banyak jabatan fungsional lain ya sangat beragam gitu, banyak sekali. Nah ini biarkan rakyat melihat ya ilmu pengetahuan dan teknologi apa yang landing dalam tata kelola pemerintahan. Jadi sangat menarik sebetulnya karir sebagai pejabat fungsional ini. Nah apalagi kita udah lihat bahwa pimpinan membuka peluang seluas-luasnya. Buktinya saya walaupun dari karir tetapi sama didorong oleh pimpinan untuk sampai ke jenjang puncak. Asal kita dapat menunjukkan ya bahwa kita memenuhi syarat untuk itu. Nah, tentu saja target ke depan saya ingin ada yang bersama-sama dengan saya dari karir juga gitu. Sama-sama untuk berada di
jenjang utama itu, Neng. Wow. Ya, berarti Ibu akan lebih banyak encourage orang ya Bu ya. Betul. Jadi untuk bagaimana caranya untuk pertama berkarir dulu memang kayak seperti kita ketahui fungsional ini adalah bagaimana caranya supaya seorang ASN itu profesional ya Bu ya. Jadi kayak memang mereka menekuni satu bidang tertentu dan memang expert di bidang tersebut. Oh, seru Bu, seru. Bu, aku mau flashback dulu dong. Ibu uji kompetensi ahli utama itu berarti bulan atau tahun berapa? Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Jadi waktu ujian itu kita disuruh mengkonstruksi satu konsep ke dalam implementasi layanan kepegawaian. Waktu itu diberikan tema mengenai human capital ya untuk di pemerintahan. Terus saya membuat konsep yang namanya experience talent management. Jadi berat banget ya Kang Teteh. Lanjut. Jadi bagaimana dari pengalaman pegawai diekstraksi, didefinisikan, dikonversi menjadi identitas talenta dia gitu. Apalagi kalau di pemerintah daerah ini kan berbagai urusan nih gitu ya. Jadi mereka yang pernah di kehutanan pindah ke tanaman pangan misalnya gitu, pindah ke Bapeda. Nah itu sudah banyak konteks urusan yang dipahami. Nah itu tinggal kita definisikan. Jadi memang waktu selain itu untuk menjadi jenjang utama itu, kalau di analis SDM kita itu harus membuat karya ilmiah yang diterbitkan, Neng. Itu. Jadi itu dulu dibuat. Kita membuat karya ilmiah, diterbitkan di jurnal yang terindeks begitu. Nah setelah itu baru kita bisa mengikuti uji kompetensi. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena kalau kita menggeluti satu bidang hari-harinya itu pasti kita ada aja ide gitu kan. Oh saya kayaknya mau bikin ini, saya kayaknya mau bikin ini. Ada aja idenya. Pasti bisa gitu. Betul. Dengan semakin kita expert di bidang ini, kita jadi kritis ya Bu ya. Iya. Kita ada permasalahan apa, bisa bikin karya tulis seperti apa. Betul. Jadi jangan khawatir. Iya. Jadi jangan khawatir. Pasti bisa dan kita nikmati aja prosesnya gitu. Karena sekarang semuanya akan berangkat dari jabatan fungsional. Betul. Sekarang formasi jabatan fungsional ya. Kemudian juga dengan beralihnya para pejabat pengawas ke jabatan fungsional, maka sebagian besar administrator itu berasal dari pejabat fungsional. Gitu. Jadi ini akan menjadi identitas karir kita, identitas keahlian kita gitu. Oh iya. Bu, kalau utama itu pengujinya siapa Bu? Setara menteri gitu enggak? Para eselon 1 waktu itu. Para eselon 1 di instansi pembina di BKN pengujinya waktu itu beliau-beliau itu gitu. Ibu serem enggak Ibu? Ya takut sih ada ya, tapi namanya kita sudah berusaha dan yang paling penting adalah berdoa. Betul. Itu ya, karena saya kira itu jadi kunci ya. Bagaimana kita menajamkan niat kita tuh kalau utama mau apa sih gitu ya. Apa yang bisa kita berikan kepada khususnya para pegawai yang menjadi memang tugas pokok kita dan juga kepada sejawat gitu. Nah, saya memang di dalam hati tuh sangat percaya ya, karena saya begitu cinta ya sama jabatan profesi analis SDM ini. Jadi saya yakin alam semesta juga akan mengembalikan cinta itu kepada saya. Wow, luar biasa niatnya, tulus banget. Alhamdulillah. Bu, Ibu selain jadi sekarang analis SDM aparatur ahli utama juga menjadi ketua Aspro SDMA. Ya, Bu, ini menarik banget nih. Kok bisa seorang
pegawai provinsi daerah misalnya menjadi Aspro kan sifatnya nasional ya Bu ya? Iya. Itu gimana Bu cerita perjalanannya? Jadi ya itu kembali lagi Neng. Jadi saya itu dibilangnya tesi kuncen gitu ya di analis SDM karena lama di situ nggak pindah-pindah gitu kan. Terus ya ada peluang juga saya tetap tidak meninggalkan analis gitu. Nah kemudian BKN ini selaku instansi pembina membuka siapapun bisa untuk menjadi pengurus bahkan ketua dari asosiasi profesi jabatan fungsional SDM aparatur yang terdiri dari analis SDM dan peranata SDM. Nah waktu itu didorong oleh teman-teman. Sebelumnya nama asosiasinya itu IPAKRI gitu. Nah yang senior-senior di IPAKRI ini udah pensiun. Tersisanya beberapa orang, salah satunya saya. Jadi untuk membangun dulu dan meneruskan nilai-nilai dasar yang sudah dibangun di IPAKRI, didorong oleh teman-teman dan juga oleh pihak instansi pembina untuk coba diasuh dulu ini yang muda-muda gitu ya di Aspro agar tidak kehilangan nafas awalnya dari IPAKRI ini sebagai asosiasi profesi analis kepegawaian sebelumnya. Nah waktu itu memang ada Munas ya, kemudian dari hasil musyawarah ya mandatnya ada di saya, tapi tentu saja hal ini bisa berlangsung juga karena dukungan teman-teman dan utamanya restu pimpinan. Gitu. Betul. Dan setelah Ibu menjadi ketua Aspro Jabatan Fungsional SDM Aparatur ini, saya melihat banyak banget kayak ada webinar, pernah bikin webinar, bahkan ada kompetisi apa Bu? Esai Sayembara, itu seperti apa Bu? Kok bisa jadi kembali aktif gitu? Iya. Jadi tujuan kita ya tentu saja saya dan rekan-rekan pengurus yang lain ingin Aspro ini sebagaimana marwahnya menjadi wadah untuk pengembangan profesi para anggotanya, yaitu analis dan peranata SDM aparatur. Maka kita punya komunitas belajar. Nah, di komunitas belajar ini ada call for narasumber. Jadi para analis ini harus pernah jadi narasumber. Silahkan daftar untuk menjadi narasumber dari kita, oleh kita, untuk kita. Nanti dapat sertifikat yang jadi narasumber, begitu. Nah, ya fungsinya ada buat kayak latihan gitu ya. Untuk latihan para analis ini bisa berbicara dan menjadi berbagi ya, menjadi narasumber. Nah, yang kedua adalah aspek kompetisinya. Karena ke depan penghargaan ini kan menjadi salah satu unsur bahwa eviden ya, bukti bahwa kita memang berbeda dari ASN yang lain gitu ya. Kalau kita lihat kan arahnya sekarang pengelolaannya ASN ini harus lebih kompetitif katanya ya. Maka kita memberikan wahana, memberikan ruang untuk para anggota Aspro untuk berkompetisi, mengasah kemampuannya dan meraih pengakuan melalui jalur kompetisi gitu. Nanti Akang Teteh tunggu kiprah Aspro berikutnya. Alhamdulillah juga teman-teman pengurus ini sangat aktif walaupun kita semua memiliki tugas pokok, tapi kita punya nafas cinta kasih yang sama terhadap asosiasi ini. Betul. Kalau dipikir-pikir kan berarti anggota Aspro ini dari berbagai instansi ya Bu? Iya, seluruhnya. Ada yang dari Pemda lain juga mungkin, dari instansi pusat juga. Betul. Wah, Ibu gimana caranya merangkulnya orang-orang yang sangat heterogen ini? Iya. Nah, jadi itu Neng, salah satu keunikan jabatan fungsional. Kita disatukan oleh aturan profesi yang lahir dari pemerintah pusat selaku instansi pembina. Jadi kita punya garis sama, koridor yang sama melalui identitas jabatannya itu. Sehingga kalau ngomongin mutasi kita udah tahu konteksnya semua gitu. Nah kemudian juga kebetulan para pengurus ini juga beragam Neng. Dari kementerian ada,
dari Pemda lain ada, sehingga ini pun mungkin menjadi media ya bagi kita itu bertemu gitu ya, bertemu dan untuk bersama-sama di dalam asosiasi ini. Ya, asosiasi ASPRO ini belum lama usianya, sehingga masih harus banyak yang harus dikembangkan dan diperbaiki gitu. Nah, sekarang ini sebagai informasi bagi seluruh pejabat fungsional bersifat wajib menjadi anggota asosiasi profesi. Itu sifatnya wajib. Sebenarnya itu sel pasif ya. Mendaftar atau tidak mendaftar, kita semua sebagai pejabat fungsional wajib menjadi anggota asosiasi profesi gitu. Berarti di profesi mungkin di jabatan fungsionalnya juga ada masing-masingnya. Ada, ya, semua ada. Cuman ini udah muncul banget ini. Ya, kasih. Tapi ini menarik juga Bu, kayak misalnya semua orang itu ada call for narasumber, jadi kita juga bisa bertemu dengan orang lain yang mungkin punya informasi yang lebih dari kita gitu. Iya. Dan macam-macam ternyata yang bisa dibagi ya, walaupun sebenarnya dari kita untuk kita sebenarnya. Iya, betul. Jadi latihan deh gitu ya. Silakan buka website ASPRO dan daftar aja jadi narasumber. Bisa sekali misalnya saya belum pede nih, latihan dulu boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting kita punya media lah gitu ya. Kalau ininya mah, kalau bahasa sehari-harinya mah punya gym begitu buat nge-gymnya. Sebagai analis kita berbagi minimal apa sih yang dilakukan di instansi kita atau pekerjaan kita sehari-hari gitu. Betul. Seperti itu. Karena pasti dari pengalaman-pengalaman kita juga bisa berharga untuk orang lain, Bu ya. Betul. Sekecil apapun itu. Betul. Ih, seru. Bu, kalau program mendatang dari ASPRO SDM Aparatur ini ada apa lagi? Jadi di ASPRO ini kita dapat dukungan dari Kapus Bank BKN untuk bekerja sama. Nah, ke depan mungkin kita akan membangun beberapa layanan sertifikasi di bidang SDM aparatur gitu. Karena pengembang sertifikasi ya itu menjadi butir kegiatannya atau ruang lingkup jabatan seorang analis SDM. Perumus standar termasuk layanan konseling itu menjadi ruang lingkup jabatan dari analis SDM. Jadi ke depan kita pengen mengadakan workshop yang tatap muka gitu ya. Iya, gitu. seru, pasti seru. Iya, dan hibrid gitu ya. Untuk membahas misalnya apa yang diperlukan baik oleh yang menjadi program Kementerian Pan-RB ya. Juga yang menjadi target-target kinerja semua teman-teman yang ada di instansi pemerintah. Karena sebetulnya program Kementerian Pan-RB juga banyak yang harus kita dalami. Seperti misalnya tentang manajemen talenta, sistem merit, kemudian zona integritas. Itu semua menjadi ruang lingkup jabatan analis SDM. Nah, karena itu ke depan ASPRO ingin sama-sama belajar ya, terutama dari pemilik sektor yang mengatur aparatur ini dari Kementerian Pan-RB dan juga dari BKN, agar apa seluruh kebijakan bisa landing smoothly di instansi pemerintah. Juga para analis SDM itu bisa cakap menerjemahkan kebijakan Menpan sehingga dapat mendorong pencapaian target menuju birokrasi yang bersih dan berdaya saing. Gitu. Betul, karena semua program juga tidak bisa dipisahkan dengan SDM sendiri ya. Betul. Gitu. Berarti kita memang tugasnya untuk bagaimana si SDM kita siap gitu dengan program-program dari pusat tersebut. Iya betul. Jadi ASPRO ingin membantu para analis SDM dan peranata SDM untuk mampu menjadi sandaran ya bagi para pegawai lain. Gitu. Ada 3 pilarnya di bidang SDM aparatur itu. Yang satu adalah pelayanan pegawai, kemudian pengembangan pegawai, satu lagi pengendalian pegawai. Gitu. Makanya kalau kita lihat lambangnya BKN ataupun ASPRO itu ada orang 3 ya. Karena seorang analis SDM aparatur itu
menggarap 3 fungsi itu. Dia melayani pegawai, dia mengembangkan pegawai, dan dia terlibat dalam pengendalian pegawai. Itu. Jadi seperti itu. Jadi seru deh jadi analis SDM itu. Neng Ica, ditunggu. Udah kelihatan banget ya Kang Teteh, matanya berbinar-binar. Work with passion. Iya. Wow, Ibu. Seru ya Bu ya sekarang jadi berarti perubahan jadi dari SDMA utama itu juga berubah menjadi lebih lebar lagi ya Bu ya Bu. Ya, jadi kerjanya. Kalau jenjang utama itu kita harus punya portofolio nasional. Kalau dari arahan-arahan pimpinan gitu ya. Apa nih portofolio kita yang bisa disajikan untuk level nasional. Makanya untuk bisa seperti itu, yuk berlatih di Aspro SDM. Oke. Gitu. Jembatannya udah dikasih juga nih. Iya gitu. Latihan di situ banyak teman-teman dari semua instansi ya, kita bisa berkolaborasi. Gitu. Seru banget Bu. Wah, terakhir Bu, Ibu ada tips atau pesan enggak kepada ASN nih yang bercita-cita berkarir di jabatan fungsional? Iya, jadi kalau ini kita pakai filosofi Sunda nggak apa-apa ya. Boleh. Nah, kalau filosofi Sunda dalam berkarir tuh nete taraje nincak hambalan. Artinya begitu kita menapaki ya tangga yang lebih tinggi, jangan lupa kita harus ajeg ya. Nomor 1 yang kita jaga adalah reputasi. Jangan sekali-kali kita coba-coba untuk melanggar apa yang dilarang selaku aparatur sipil negara. Mengapa? Karena apa yang sudah kita titik ya, kita tapaki tangga itu bisa seketika terjerembab jatuh. Karena itu sebagai pejabat fungsional berbahagia semua Kang Teteh, kita punya identitas profesi dan kita punya otonomi untuk bertindak secara profesional. Jadi nikmati prosesnya, ingat nete taraje nincak hambalan, dibangun hambalannya dengan pemahaman dan pemaknaan dari jabatan kita masing-masing. Mungkin itu. Wow, dalam sekali ya Kang Teteh pesannya. Jadi untuk seorang ASN ini kalau mau berkarir di jabatan fungsional dan akan kedepannya juga akan semua jabatan fungsional, itu harus pertama pilih dulu mana yang merupakan passionnya dulu. Karena buktinya kalau misalnya kita konsisten di dalam satu jabatan, banyak banget yang bisa kita peroleh ya Bu, kelebihan-kelebihannya. Seperti Bu Rita ini, kita belajar dari sosok Bu Rita yang konsisten di jabatan analis SDM aparatur. Dan yang kedua, jangan lupa tadi Bu, ketika kita memang sudah memilih jalan tersebut, berarti kita juga harus aktif ya di asosiasi profesi apapun jabatan Akang Teteh saat ini, karena itu bisa membuat kita lebih kaya ya Bu terhadap pengalaman. Benar. Wih, seru banget pengalaman hari ini Akang Teteh. Terima kasih Bu Rita atas sesinya hari ini dan share pengalamannya. Sungguh pesannya sangat berharga banget buat saya selaku ASN. Alhamdulillah. Jangan lupa like, subscribe, komen dan follow sosmednya BKD Jabar. Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara. Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.